Perseteruan antara Sheila Saukia dengan Doktif masih terus berlanjut. Kini, selebgram yang juga pengusaha skincare ini melakukan serangan balasan dengan melaporkan Doktif ke Polda Metro Jaya. Sheila tak terima dengan ulasan negatif Doktif terhadap produk yang diduga miliknya itu. Sebab ulasan tersebut sangat berdampak pada jumlah penjualan produknya yang merosot tajam. Meski begitu, Sheila membantah melakukan pengeroyokan kepada Doktif. Tak hanya sekali, Sheila juga kembali melaporkan seseorang ke Polda Metro Jaya. Meski tak menyebut nama, tapi beredar rumor bahwa pihak terlapor adalah Doktif. Pasalnya, ia menegaskan hanya melaporkan satu orang, namun dengan pasal yang berbeda-beda. Ya, Kak Sheila, terkait malam ini seperti apa agendanya? Alhamdulillah ya, laporan kita berjalan lancar semuanya. Pasal yang dilaporkan apa sih? Nanti aja kita jawab, nanti ada di hari Selasa aja. Tapi sudah jadi LP-nya atau seperti apa? Udah selesai, alhamdulillah lancar semuanya. Penanganannya juga cepat di Polda Metro Jaya. Apakah terkait yang kemarin di Pulau Gadung? Berkaitan sedikit. Berarti tadi membuat laporan terhadap terduga DT ya atau Iya. itu? Atau SMS Amira ya? Ya S ya. SMS. Oke. Terkait Terkait berapa pasal yang dilaporkan? Nanti hari Selasa aja. Nanti kita kabarin aja. Nanti di hari Selasa ya. Oke, apa mungkin alasannya akhirnya melaporkan balik S sendiri Doktif dalam hal ini? Karena memang udah seharusnya unsurnya udah cukup juga. ya, tapi kan katanya ada dugaan pengeroyokan. Tapi apakah saat itu memang ada pengeroyokan? Kita nggak ngeroyok karena mereka juga ada total 8 orang di sana. Justru kita memanggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga, dan kita nggak mau ada kekacauan di sana. Iya. Tapi sempat terjadi adu mulut ya atau perang mulut ya? Sempat karena saya kan menanyakan hak saya waktu itu produknya dibawa dari mana. Katanya dapat di e-commerce reseller, ya udah saya tanya akunnya di mana, karena kan ini katanya itu produk berbahaya, jadi saya juga harus tahu dong ini dibawa dari mana, takut ini disalahgunakan gitu. Jadinya saya pengen tahu aja dari mana dibawa, nama akunnya siapa, karena benar-benar saya nggak merasa itu yang polosan itu produk saya, tapi dia mengiring kalau itu tuh punya saya gitu. Jadi makanya saya langsung datangin ke sana. Oke, tapi Kita terkait merasa dirugikan ya dengan apa? Sangat Kita udah dirugikan jam karena setengah 2 juga ya. ditonton sama 29.000 orang juga ya, kita sangat dirugikan Sangat juga. dirugikan sekali. Tapi untuk laporan si D ataupun si S, jadi kita kooperatif aja, tetap setiap manusia kan masyarakat Indonesia kan punya hak juga untuk melapor, ya udah kita terima aja. Oke, apa alasan kuat semalam akhirnya mendatangi Doktif pada saat sedang review produk yang diduga punya? Karena itu saya merasa itu bukan produk saya, dan dia udah sering juga kan ngobrak-abrik gitu. Saya sabar aja, saya diem aja gitu. Awalnya kan saya diem, ajak dia berteman, komunikasi baik, tapi lama-lama oh jadi begini gitu. Jatuhnya ada fitnah ya. Ini jatuhnya udah fitnah, dia menggiring. Tapi beberapa waktu lalu ada unggahan dari Instastory kakak sendiri terkait adanya Dr. O sendiri, itu seperti apa yang disebut sebagai ular? Itu nanti aja. Itu nanti aja. Jadi pokoknya upaya untuk bapak-bapak yang di Polsek tadi malam udah ada upaya untuk mendamaikan. Ya, kita juga mau berdamai di situ. Kita karena basicnya juga nggak suka huru-hara, kita suka kedamaian, kita cinta kedamaian. Jadi saya bilang kalau si D-nya, si dokter detektifnya bisa menjawab itu produk dari mana, alamatnya di mana, ya udah saya mau berdamai. Tapi dia tidak mau berdamai, dia tetap bertahan nggak mau kasih tahu itu produknya dari mana. Saya kira Untuk Ya, memastikan saja laporan diterima ya. Udah masuk. Pokoknya nanti hari Selasa aku kabarin, nanti soal pasal-pasalnya nanti dengan pengacara saya aja, ya. Udah pasti rugi nama lah, nama baik memang udah terobrak-abrik juga sama mereka. Yang nggak kita lakukan jadi kita lakukan, yang nggak ada kita buat jadi ada kita buat gitu. Benarkah ada pengurangan karyawan karena
kita harus terus berjuang dong, karena Kita jiwa harus pedagang berjuang. kita nih harus kuat ya, karena Harus udah kuat. jiwanya jiwa Pedagang. pedagang. Mental-mental Ya, baja mental-mental Berarti optimis pedagang. laporannya kali ini akan diterima kembali. Optimis Pasti. sekali. Tadi sempat Pokoknya, kita punya hak untuk melapor. Benar sekali. Setiap warga Mereka negara juga punya hak untuk melapor. punya hak untuk melapor. Pokoknya sama-sama kooperatif aja. Nanti laporan yang untuk aku kita kooperatif, kita datang. Dia juga aku Harus berharap kooperatif, Pokoknya Pasti gitu kooperatif dong, nggak mungkin yang kooperatif. Masalah kehadiran Kim Kuat tadi gimana? Apa ada rasa aja. Apanya? Oh, no comment. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. No comment. Soalnya nggak kenal ya. No comment. Nggak kenal soalnya. Nggak salah tadi sempat disinggung juga sama Doktip terkait suruh bayar utang tuh seperti apa mungkin? Hah? Utang apa? Iya tadi ada sempat singgung gitu. Dia utang apa ya? Apa ya? Mungkin sama reseller atau sama ini. Oh. Ya punya mas. Pokoknya gini aja, pesan aku sama Dokti, buktikan aja dulu itu produk beli di mana, ya Poinnya kan? itu sekarang. Poinnya itu aja, beli di mana, marketplace-nya namanya apa? Benar sekali. Katanya tadi nanti itunya terancam ya, maksudnya resellernya terancam, nanti suaminya ini bawa parang lah, inilah. Enggak sayang, kita saksikan sama-sama itunya nanti kita selidiki, kita lapor ke Bepom, ya bukan kita yang menindaklanjuti, enggak, nanti kita laporkan ke Bepom. Benar sekali. Kalau misalnya dia terus-terusan kayak gini kan sama aja dia ngelindungi orang yang menjual produk yang berbahaya gitu. Ya kan? Kriminal kan? Oke bang. Kasela berarti hari. Kalian Kasela berarti malam ini yang ngelapor Kasela atau suami nih? aku. Oh. Boleh, tulis dulu surat pelaporannya. Boleh kan? Silakan aja dikit, pin dikit. Sementara itu, Polda Metro Jaya benarkan Sheila Saukia telah melaporkan Doktif tak hanya karena mengulas produknya tanpa izin hingga dugaan penyebaran data pribadi. Hal ini tentu membuat Sheila terganggu, sebab selain mencemarkan nama baiknya, ia pun menerima pesan dari orang-orang yang tak dikenal. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan yang pertama atas pertanyaan dari beberapa rekan media ya. Benar rekan-rekan bahwa kemarin tanggal 19 Januari 2025 Polda Metro Jaya menerima laporan polisi tentang dugaan peristiwa pidana perlindungan data pribadi dan atau mentransmisikan dokumen atau informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Ya. Pelapornya saudari RF, terlapornya saudari Dr. S dan kawan-kawan dalam kurung pemilik sebuah akun TikTok ya. Pelapor datang membawa barang bukti, ada satu lembar screen capture video, kemudian ada satu buah video TikTok, kemudian ada satu buah flash disk berisikan video. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor? Bahwa pelapor selaku korban menerangkan bahwa sekitar bulan bulan September 2024 sampai bulan Januari 2025 diketahui bahwa terlapor selaku pemilik sebuah akun TikTok telah menyebarkan video korban tanpa izin untuk mempromosikan produk orang lain. Dan ada video yang menjelekkan korban serta produknya, dan juga terlapor menyerahkan atau menyebarkan data pribadi korban berupa nomor telepon korban, sehingga banyak pesan WA dari orang yang tidak dikenal dan bersifat mengganggu serta nama baik korban menjadi tidak baik. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan, selanjutnya datang melapor.
saat ini sedang dilakukan pendalaman. Setiap laporan yang masuk dari masyarakat itu wajib kami tindak lanjuti secara prosedural, secara proporsional, dan tentunya secara profesional. Ya, jadi ini laporan polisi yang baru diterima kemarin dan ini akan ditindaklanjuti. Jadi semua laporan polisi yang masuk pasti ditindaklanjuti oleh kami, ya. Di sisi lain nih guys, Doktif juga sebelumnya telah resmi melaporkan Sheila Saukia atas dugaan pengeroyokan dan intimidasi ke Polda Metro Jaya. Hal ini terkait insiden pengeroyokan Sheila Saukia pada hari Jumat lalu usai hadiri acara BPOM. Sheila Saukia dan rombongan mendatangi dan melabrak Doktif yang tengah berada di sebuah rumah makan, bahkan menghadang Doktif agar tidak bisa pulang. Dalam momen itu, Sheila menanyakan kepada Doktif dari mana asal produk yang dimulainya karena Sheila merasa sudah menghentikan produksi skincare tersebut. Seperti diketahui nih guys, kekisruhan antara Sheila dan Doktif berawal dari ulasan negatif Doktif terhadap produk kecantikan milik Sheila Saukia di platform TikTok. Menurut Doktif, kandungan skincare SS tidak sesuai dengan yang tertera di label alias overclaim. Jadi semua Doktif laporkan, Doktif harap prosesnya segera berjalan ya. Jadi karena sepertinya di Indonesia kan kok no viral no justice, makanya Doktif juga melakukan live itu bukan untuk mencari perhatian, enggak sama sekali. Tapi di situ kondisinya Doktif hanya bersama dengan Taitia ya, dan didampingi oleh seorang sopir, hanya bertiga. Tapi mereka melakukan keroyokan rame-rame seperti yang kalian lihat, berapa banyak di situ. Wanitanya ada 2 dan semuanya laki-laki ya, kan ada 2 ya. Yang satu bagian merekam, yang satu Rahma, dan laki-laki juga banyak ya di situ. Jadi ya, insya Allah keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya, hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya untuk Polda Metro. Mohon berjalan ya hukum dengan tegak, masyarakat bisa, dan saya yakin hukum akan tegas ya dan beradil. Ini laporannya udah diterima ya? Berapa orang berarti yang ikut dilaporkan? Nanti akan dikembangkan karena semua yang di situ, Doktif laporkan. Tapi kan Doktif nggak kenal satu-satu, nggak mungkin Doktif hafal satu-satu. Jadi nanti akan dikembangkan pada proses pemeriksaan. Jadi terkait dengan sangkaan pasalnya nanti biarkan pihak kepolisian aja yang menjelaskan. Saya kembang yang jelas terkait dengan adanya dugaan memaksakan kehendak terhadap orang lain ya. Jadi terkait dengan itu nanti terkait dengan siapa saja pelakunya kita serahkan dan kita percayakan kepada pihak kepolisian, pihak Polda Metro Jaya, biarkan ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan supaya ini tentunya jadi pembelajaran ya, pembelajaran untuk kita semua bahwa yang namanya proses hukum harus kita hormati ya. Kalaupun kita menduga ada orang lain yang melakukan kejahatan, silahkan tunggu proses hukum, bukan dengan cara barbar, dengan cara melawan. Ada tindakan tidak menyenangkan kan tadi, sampai akhirnya kan supir juga kan jadi korban juga tuh di lokasi. Adakah pasal penculikan juga kah? Kadang-kadang kan ditahan dulu tuh. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat ya perkembangannya ya, nanti akan diperiksa. Nanti pihak kepolisian akan bekerja dengan baik dan maksimal. Cuman mungkin yang agak Doktif sesalkan pada saat di dalam itu Doktif tidak langsung melakukan live ya. Jadi Doktif melakukan live pada saat Doktif keluar. Tapi di dalam restoran sebenarnya sudah terjadi bahwa Doktif nggak boleh keluar dari restoran itu, sebenarnya sudah ada. Gitu. Tapi itu sayangnya Doktif nggak melakukan live. Doktif melakukannya pada saat Doktif merasa diancam, merasa terintimidasi, keluar di situ. Doktif merasa satu-satunya jalan yang Doktif bisa lakukan untuk menyelamatkan diri Doktif pada saat itu adalah melakukan live streaming. Berarti emang alat buktinya dari live streaming semua ya? Dan, Ya, juga dan ada makanya, beberapa saksi yang melihatkan ya, CCTV dari resto pun menjadi alat bukti. nanti kita Nanti serahkan kita ke pihak serahkan kepolisian, ke pihak soalnya itu ada kepolisian. prosedurnya ya terkait gitu. dengan Jadi ada Dan penambahan Doktif gitu ya? mohon, bantuan juga dari teman-teman kalau misalnya ada rekaman-rekaman video yang memperlihatkan itu, mungkin nanti bisa diberikan ya. Oke. Gitu. Ada lagi? Tapi secara ini nggak apa psikis tadi ini nggak sih terganggu nggak sih artinya? Oh pasti, jadi apalagi terutama
ya dokter kan merasa tidak nyaman ya untuk bepergian karena kok jadi seperti dibuntutin gitu kan. Kok bisa dia tiba-tiba datang dengan gerombolan begitu, dengan cara yang seperti itu tidak etis gitu, menunjuk-nunjuk, kalian bisa lihat semua ya gitu, sangat tidak santun, sangat tidak sopan, tidak beretika. Jadi ya menurut dokter dan melakukan apa mengata-ngatai juga stafnya dokter, mengancam juga sopir dokter. Jadi ya itu otomatis akan menimbulkan trauma juga ya bagi kita semua gitu. Tapi dokter mungkin tadi kan sempat ditahan-tahan atau sempat ditarik-tarik nggak ada? Betul. Ada luka lebam atau sebagainya? Oh enggak sih, enggak ada. Tapi itu sudah membuat tidak nyaman ya. Iya. Ya kekerasan secara verbal ya. Ya bayangkan jika saudara kalian dibegitukan, hidup kalian kan nggak akan nyaman ya di kemana-mana, jadi merasa tidak aman gitu ya. Tapi tadi sempat kesel juga nggak sih pengen melawan gitu ketika dicecar terusnya sama mereka? Kan dokter bilang bahwa backupnya dokter itu Allah. Jadi apapun yang terjadi pasti Allah akan lindungi. Pada saat itu dokter juga merasa tenang-tenang aja gitu. Jadi ya mungkin itu caranya Allah untuk melindungi dokter karena mereka mancing-mancing, dokter sama sekali nggak. Mungkin ada sedikit dari terpancing pada saat dokter buka pintu sopir, tapi dia berusaha dari ajudannya dia melarang. Ajudannya adalah itu dokter agak marah. Kenapa? Apa hak dia untuk melarang dokter masuk ke mobil dokter sendiri? Gitu. Dan dia melarang juga ini sopirnya dokter, dan kan kalian bisa lihat sendiri sopir dokter masuk ke mobil terus ditarik lagi. Itu apa hak dia? Ajudan Rahmat yang suaminya Fitra, terlihat juga ya guys, mungkin ada teman-teman yang lihat videonya, mereka akan bergerak, suaminya itu akan bergerak untuk memukul dokter, itu juga ada rekamannya mungkin teman-teman ya di situ. Nah itu juga kadang-kadang nggak habis pikir kok bisa ya, sedangkan image-nya di luar kan luar biasa, image yang dibentuk. Dan sekarang dokter lihat mulai ada penggiringan opini juga yang dilakukan oleh beberapa oknum yang itu aja. Jadi gengnya yang dokter lihat ya geng penista agama ini. Ya, gengnya itu aja. Ya dokter, para netizen yang cerdas ya, jangan ikut dengan giringan opini mereka karena mereka punya misi sendiri, pengalihan isu dari penista agama dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi yang dokter harapkan di sini jadilah pembeli yang cerdas, jangan mau termakan dengan giringan-giringan opini, termakan dengan iklan-iklan yang selama ini mereka sudah berhasil membodohi kalian semua. Oke.